Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man walah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, insyaallah kita melanjutkan ngaji fikih dan dalilnya sesi ke-7. Sekarang bahas istinja dan adab-adab istinja. Istinja itu bercepok. Istinja sendiri adalah menghilangkan najis atau meringankan najis dari tempat keluarnya air kecil atau kotoran air besar. Kata-kata istinja diambil dari an-naja yang artinya bersih dari segala sesuatu yang mengganggu, atau dari an-najwah yang artinya tanah yang tinggi, atau dari an-najwu yaitu sesuatu yang keluar dari dubur ya. Dinamai istinja, cepok dinamai dalam bahasa Arab dengan istinja karena orang yang istinja dia berusaha membersihkan dari sesuatu yang mengganggu ya, dengan menghilangkan perkara tersebut. Dan biasanya seorang istinja itu di belakang sesuatu yang tinggi, tanah yang tinggi atau yang lainnya. Hukum dari istinja adalah wajib hukumnya, seperti yang nanti akan ditujukan oleh sabda Rasulullah SAW. Nah, sekarang pembahasan pertama dalam bab istinja ini adalah apa saja sih yang boleh untuk bercepok, apa saja yang boleh untuk istinja. Yang pertama, istinja jelas boleh itu dengan air yang mutlak, air yang suci mensucikan. Nah, yang kedua, istinja juga boleh dengan sesuatu kullu jamidin bikuli jamidin khoshinin yumkinu ayuzila najasah. Setiap sesuatu yang padat, yang kasar, yang bisa menghilangkan najis, seperti batu, daun, atau selainnya, tisu, mungkin kain. Nah, itu boleh. Jadi istinja satu boleh dengan air, boleh dengan sesuatu benda padat yang kasar, yang mungkin untuk menghilangkan najis. Nah, untuk tata cara istinja yang paling utama adalah pertama seorang istinja dengan batu atau dengan tisu. Setelah itu gunakan dengan air. Itu cara yang pertama yang paling utama. Alasannya karena batu menghilangkan ain najis, sedangkan air akan menghilangkan bekasnya ya, tanpa bercampur dengan benda najis tersebut. Kalau mau salah satunya, cara kedua yang runtutan afdolnya adalah dengan air. Jadi pertama dengan batu dan air, runtutan kedua dengan air saja. Setelah itu baru dengan batu atau sejenisnya saja, batu atau dengan tisu. Kenapa air lebih dahulukan? Karena air menghilangkan najis dan bekasnya. Kalau batu, tisu itu bekasnya nggak hilang. Jadi tetap suci, tetap boleh untuk sholat setelahnya. Nah, untuk syarat menggunakan istinja menggunakan batu atau yang semisalnya, tisu, daun, itu yang pertama syaratnya ayyakunal musta'mal jafan. Sesuatu yang digunakan untuk bersuci harus kering. Batunya, tisunya harus kering. Nggak boleh pakai tisu basah. Yang kedua, ayyasta'mila qabla ayyajifal kharij minal kubul awid dubur. Syarat kedua, sesuatu yang keluar kotorannya itu baik air kencing atau kotoran belum kering. Ya, syarat pertama bendanya itu kering. Syarat kedua kotorannya belum kering. Syarat ketiga ini alla yujawiza kharij safhatal aliyah au khashafat dzakar. Kotoran yang keluar tidak sampai melewati lingkaran dubur. Lingkaran dubur itu lingkaran yang ketika kita
berdiri tertutup, kalau kita jongkok terbuka. Atau hasyafat dzakar, kepala dzakar, itu belum sampai melewati itu. Nah, begitu juga bagian perempuan. Syarat keempat, Allah yang takila anil mahal alladhi asobahu astakhurujuhi. Kotornya belum berpindah, ya. Jadi bedanya yujawis sama yang takil. Kalau yujawis itu dia tidak berpindah. Jadi kotorannya itu mengalir. Tapi kalau Allah intakola, kalau pindah itu berarti tidak mengalir. Dia bahasanya nyipret lah. Nah, jadi ketika buang air besar atau kecil kemudian nyipret ke kaki mungkin lah, yang di kaki nggak boleh pakai batu atau tisu, nggak cukup, harus pakai air. Yang kelima, yustaratu alla takilal masahat an salah sati ahjar. Basuhannya itu, usapannya nggak boleh kurang dari 3 usapan, baik itu dengan 3 batu atau 3 sisi, ya minimal itu. Nah, kenapa minimal? Berarti kalau belum bersih dengan 3 batu atau tiga sisi batu, maka harus ditambah sampai bersih. Dan sudah nanti jadiin ganjil. Kalau umpamanya 4 udah bersih, maka tambah 1 biar 5. Nah, 6 sudah bersih, maka tambah 1 biar 7. Kalau 9 udah bersih, ya udah 9 saja, nggak usah ditambah. Jadi sunahnya kan ganjil, ya. Jadi saya ulangi, untuk syarat cepok pakai batu atau sejenisnya dari benda-benda padat, yang pertama bendanya harus kering, yang kedua kotorannya belum kering, yang ketiga kotorannya tidak melewati sampai hasyafatu dzakar, kepala dzakar atau bagian bundaran bagian yang tertutup di pantat ketika berdiri. Yang keempat, tidak berpindah dari tempat keluarnya. Yang kelima, tidak kurang dari 3 batu atau 3 usapan dari 3 sisi batu, itu minimal. Nah, kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, pokoknya najisnya sudah kering, maka harus pakai air, tidak boleh pakai batu, pakai tisu. Ya. Diriwayatkan dari Sayyidina Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dan Muslim dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW suatu ketika masuk ke tandas, ya. Nah, saya dan teman saya itu yang sepadan dengan saya membawa bejana, bejana, bejana dari air, bejana isinya air, dan anzah, tongkat. Nah, akhirnya beliau memilih istinya dengan air. Nah, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW suatu ketika mendatangi tempat untuk buang air besar. Kemudian perintahkan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk membawakan 3 batu, untuk istinja. Kemudian juga riwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dan selainnya, dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, ketika salah satu kalian pergi ke tempat buang air besar, falyadhhab ma'hu bi salasati ahjar, maka pergilah dengan membawa 3 batu, yastati bubihinna, yang dengan 3-nya dia beristinja, fa innahu tudzi'unahu, itu mencukupinya. Nah, ini dalil menunjukkan boleh istinja dengan selain air. Kemudian diriwayatkan juga dari Sayyidina Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad SAW, ayat ini turun itu fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu turun ayat itu kepada ahli Kuba, ya. Mereka itu istinja dengan air. Kemudian turun ayat ini.
Di dalamnya ada laki-laki banyak yang mencintai, yang suka bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Nah, diriwayatkan juga dari Imam Muslim rahimahullah taala dari Sayyidina Salman dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Enggak boleh salah satu dari kalian istinja cepot dengan kurang dari 3 batu. Nah, adapun dalil kesunahan witir ganjil adalah Rasulullah SAW bersabda, fanistajmaro fal yutir. Barang siapa yang istinja dengan batu, maka ganjilkanlah. Ya, kemudian ada sesuatu yang nggak boleh untuk istinja, untuk cepok, yaitu makana najasal aini au mutanajisan. Sesuatu yang memang bendanya najis atau terkena najis nggak boleh. Karena nambah najis, bukan mengurangi najis tapi malah nambah najis ya. Dalilnya diriwayatkan adalah Imam Bukhari rahimahullah taala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW datang pergi ke tempat buang air besar. Kemudian perintahkan aku untuk mencari 3 batu. Saya hanya mendapati 2 batu saja. Wal tamastu tsalis, saya cari yang ketiga, enggak dapat. Akhirnya saya ambil yang ketiga, itu kotoran rausah. Saya datangi Nabi, saya berikan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil 2 batu dan melempar kotoran. Kata Rasulullah SAW, hadza riksun, ini kotoran najis, boleh untuk istinja. Yang kedua, nggak boleh juga istinja dengan makanan, baik itu makanan kita, manusia, roti dan sebagainya, atau makanan jin seperti tulang. Dalilnya adalah riwayat Imam Muslim rahimahullah taala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bersabda, atani da'id jin. Kata Sayyidina Rasulullah SAW, pernah datang kepadaku utusan jin. Akhirnya saya pergi bersamanya, kemudian membacakan kepada para jin-jin Quran. Wasaluhu zat, mereka minta bekal. Nah, kata Rasulullah SAW, lakum kullu admin dzukirasmuhu alaih. Untuk kalian setiap tulang yang di situ disebutkan nama Allah. Ya qau fi aidikum aw faru ma yakunu lahman. Nah, tulang ketika sudah di tangan kalian para jin, nanti jadi ada dagingnya. Nah, dan wakulu parotin alafuni dawaibikum, kata Rasulullah SAW, setiap kotoran itu menjadi makanan untuk tunggangan kalian, wahai para jin. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, la tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Jangan kalian istinja dengan keduanya, yaitu tulang dan kotoran, karena itu makanan saudara-saudara kalian. Riwayat Imam Tirmidzi, la tastanju birras wala bil admi fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian beristinja cepok dengan kotoran, tidak boleh juga dengan tulang, karena itu bekal saudara kalian dari bangsa jin. Nah, ini menunjukkan nggak boleh istinja dengan makanan jin. Maka fayuqasu ta'amul adami, dikiaskan makanan anak Adam, makanan manusia, lebih aula lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, nggak boleh istinja dengan sesuatu yang mukhtaram, yang terhormat, seperti sebagian atau anggota badannya binatang, baik itu yang mutasil, yang bersambung, atau munfasil, sudah terputus, nggak boleh. Ya, jadi kesimpulan ngaji sesi atau bagian ke-7 ini, alat-alat yang boleh untuk istinja cepok, 1 air, bagusnya pakai batu, kemudian air, tingkatan kedua pakai air, boleh terakhir pakai batu atau yang sejenisnya dari setiap sesuatu yang padat, kasar, bisa menghilangkan najis, dan ada tambahannya, bukan perkara najis, mutanajis, bukan yang mukhtaram, bukan yang terhormat. Itu boleh dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.